Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 603 sampai dengan 605 target, 3 sekte tengah. Angin kencang bertiup saat itu, menyebarkan bayangan yang merayap lebih dalam ke dalam jiwa ketiganya. Dan itu terus berjalan diam. Memaksa Tuan Muda ketiga Han bersikap defensif. Ledakan. Kekuatan yang menghancurkan mendorongnya mundur puluhan meter, meninggalkan ubin retak di belakangnya. Saat dia berhenti, kakinya menginjak lantai setinggi lutut. Siapa yang melakukan itu? Tuan Muda ketiga Han berkeringat dingin, menurunkan lengannya yang gemetar untuk melihatnya. Tuan Muda kedua Han dan Penatua Mo mengerutkan kening. Tatapan mereka tertuju pada pemuda kurus yang datang dengan wajah dingin dan sapu. Dan berdasarkan perasaannya, dia hanyalah murid Radiant Stage yang baru. Tuan Muda ketiga Han kaget, menoleh ke saudaranya. Saudara kedua, itu dia. Kamu berani sekali, nak, datang ke sini lagi. Apakah yang terakhir kali tidak cukup bagimu? Zuo Fan meliriknya sekilas sebelum merawat ketiganya. Kamu belum mati, sekarang enyahlah. Tugas seorang buruh hanyalah menyapu, bukan bersusah payah mencari pusat perhatian. Apa hubungannya tantangan mereka di kawasan elit dengan kita? Zuo Fan tidak bisa menahan diri, tapi setidaknya ketiganya selamat. Mereka mengusap kepala mereka yang sakit dan memberi Zuo Fan anggukan dan ekspresi ketakutan kepada Tuan Muda ketiga Han sebelum pergi tanpa mengeluh. Mereka tahu betul bahwa mereka terlalu lemah, bahkan dalam pertarungan 3 lawan 1. Tetua Qi dan Bai bernapas lebih lega. Zuo Fan berbalik dan sudah berjalan pergi. Kamu pikir kamu bisa masuk ke sini dan pergi setelah ikut campur? Dan siapa kamu, seorang tetua atau terhormat dari sekte perencana iblis? Zuo Fan melemparkan bahunya ke arah pemuda yang menyerupai Tuan Muda ketiga Han. Tuan Muda kedua Han mengejek. Saya Tuan Muda kedua Han dari sekte jiwa iblis. Saya mendengar sekte perencana iblis memiliki murid yang baik dan mendapat pencerahan. Bolehkah saya merasa terhormat mengetahui nama kamu? Pemimpin kantor tenaga kerja sekte penipu iblis, Zuo Fan. Tapi semua orang memanggilku Steward Zuo. Sambil mengayunkan sapu, Zuo Fan mencemooh. Karena kamu bukan orang yang lebih tua dariku, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktuku. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan, sampai jumpa. Tahan di sana. Apakah ini caramu memperlakukan tamu terhormat? Tuan Muda kedua Han berteriak lagi karena kurangnya rasa tidak hormat. Mulut Zuo Fan bergerak saat dia berjalan. Seorang tamu terhormat membutuhkan orang yang lebih tua dan terhormat untuk menjaganya. Apa yang kamu lakukan, mengejar pekerja tua kecil ini? Kami di sini untuk menyapu lantai, bukan merawat tamu. Itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaan kami. Pemimpin sekte Xie, bukankah kamu bilang aku bisa menantang siapapun di sekte ini? Tuan Muda kedua Han menoleh ke Xie Weiwei melihat dia sedang berbicara ke dinding. Xie Weiwei mengangguk mengejek, selama kamu mau, Tuan Muda kedua. Oh, aku akan melakukannya. Dengan mata merah dan cibiran, Tuan Muda kedua Han melompat, siap untuk menyerang dengan kedua jarinya. Zuo Fan, mari kita lihat kamu pergi sekarang, seni bela diri peringkat bumi semu, pedang dunia bawah. Suara mendesing. Energi menakutkan keluar dari jari-jari itu ke kepala Zuo Fan. Udara berkilauan saat lewat, mengeluarkan lolongan menyeramkan dan menyedot kehangatan keluar dari aula. Tetua Si berseru, seni pelindung sekte jiwa iblis, seni jiwa mistis, pedang dunia bawah. Saya mendengar para ahli tahap ethereal rendah akan mati sama saja karena seorang kultivator tahap radian puncak yang menggunakan seni ini. Ini adalah seni yang berfokus pada pembunuhan. Xie Weiwei mengerutkan kening dan menghela nafas, 3 tuan muda klan Han semuanya adalah talenta sejati. Sayang sekali orang kedua harus bertemu monster seperti itu. Semua orang tua mencibir di sampingnya. Penatua Mo memiliki keyakinan penuh pada tuan muda kedua Han. Namun tak lama kemudian para petinggi sekte penipu iblis menyeringai. Maksudmu, serangan untuk membunuh ahli tahap ethereal tidak cukup untuk menghancurkan seorang penggarap tahap radian?
Tidak seperti siapapun yang memberitahunya bahwa Zuofen beberapa hari yang lalu membunuh dua orang tua dengan sia-sia. Tuan muda kedua Han hanya bisa membunuh yang awal juga, membuat seluruh eselon sekte penipu iblis merasa kekurangannya. Saat bilahnya mengenai kepala Zuofen, dia menyapu-sapu di belakangnya. Mengaum. Raungan drakonik itu menghancurkan pedangnya seperti palu yang menghancurkan jarum dan kemudian menyerang tuan muda kedua Han sendiri. Tuan muda itu terlempar jauh ke atas dan meninggalkan jejak darah di belakangnya. Meskipun dia mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit saat seluruh tubuhnya bergetar. Tuan muda kedua. Penatua mau memulai. Tuan muda kedua Han memberi isyarat balik padanya, memperhatikan tukang sapu yang sombong itu dengan kaget dan takut. Tuan muda ketiga Han meletakkan kakinya yang gemetar di bawahnya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama seperti saudaranya. Apakah dia manusia? Bagaimana seorang kultivator Radiant Stage yang baru bisa mengalahkan kakak kedua dalam satu serangan? Selain kekuatan tubuh, apakah jiwanya juga begitu aneh? Bagaimana kita bisa bersaing dengan kesempurnaan seperti itu? Ejekan tambahan terhadap Zuofen hanya menambah ketakutan. Zuofen mencibir, sekarang aula sudah bersih. Jangan membuatnya kotor. Tuan muda kedua Han sangat marah, tapi dia tersedak darah dan tidak bisa membalas. Zuofen menunjukkan senyum merendahkan yang sama saat dia pergi sambil mendengus. Xie Weiwei sangat gembira, dia belum pernah dibuat terlihat begitu baik. Elder Mo, maaf, dia terlalu kasar. Itu sebabnya saya meninggalkannya di kantor tenaga kerja. Saya harap kamu bisa memaafkan pelanggaran tersebut. Oh, jadi pemimpin sekte Xie memiliki hobi menurunkan murid yang kuat. Penatua mau mendengus. Apakah kamu akan mengajak mereka bergabung dalam pertemuan naga ganda? Bagaimana menurutmu? Xie Weiwei menyeringai. Elder Mo mengangguk sambil membungkuk kecil. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lebih jauh dan kita akan bertemu lagi di Double Dragon Gathering. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Xie Weiwei menunjukkan pintu padanya. Penatua mau menjentikkan lengan bajunya dan mengambil murid-muridnya. Kesunyian pecah ketika mereka pergi. Hahaha, lihat mereka. Mereka berada di 3 sekte tengah namun belum pernah melihat mereka begitu celaka. Jangan terlalu senang. Mereka tetap tidak mudah menyerah. Xie Weiwei mencibir. Mereka datang untuk menyelidiki kita. Zuofen pasti telah mengacaukan tuan muda ketiga Han dan mereka datang untuk menilai ancamannya. Mereka baru saja mencapai tujuan mereka. Bukankah itu berarti kita ketahuan? Tetua Bai mengerutkan kening. Xie Weiwei melambaikan tangannya. Penutup tipis seperti itu tidak akan bertahan lama. Yang terbaik adalah mengungkapkannya secara spektakuler seperti hari ini. Untuk memberitahu mereka bahwa sekte saya bertujuan untuk posisi 3 sekte tengah. Brilian, pemimpin sekte. Para tetua membungkuk. Seorang murid berteriak, para tetua dan murid sekte penjinak binatang meminta audiensi. Sekte penjinak binatang sekarang? Para tetua tampak bingung, ada apa dengan hari ini, kunjungan sekte? Xie Weiwei mengejek, hanya pesta pembukaan lagi. Terakhir kali kami membawa 3 tetua mereka di Tianyu, jadi mereka ingin memasukkan kami ke dalam pertemuan naga ganda. Apa yang perlu ditakutkan dari 3 sekte terbawah seperti kita? Seorang tetua mengutuk, singkirkan saja Zuofen pada mereka dan itu saja. Bodoh. Xie Weiwei menunjukkan senyuman yang tidak menyenangkan. Kita harus pamar ke 3 sekte tengah agar mereka tidak menendang kita, tapi untuk 3 sekte terbawah, senjata rahasia, Zuofen, tidak boleh diungkapkan. Mereka akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah saat dia menunjukkan dirinya di pertemuan naga ganda. Mereka semua berseru dan mengaguminya, brilian. Bam! Sosok dengan pakaian bagus dan warna-warna cerah terlempar keluar aula dengan keras lagi. Darah mengalir, dan tubuh itu terbentur dan berguling 3 kali di tanah. Ya, tapi setidaknya dia masih hidup. Apa yang dihadapinya adalah seorang pria berjubah abu-abu dengan tatapan mencibir yang dikirim ke murid-murid lain di sekitarnya.
Apakah kawasan elit sekte penipu iblis yang kekurangan tenaga hanya memiliki sampahmu? Para murid menyaksikan preman radian stage lapisan ke-8 dengan marah. Tapi pemandangan wajah dingin pemimpin sekte membuat mereka menguburnya dalam-dalam. Untuk menangis dengan suara keras. Daerah elit bukanlah daerah yang kekurangan tenaga, tapi kantor tenaga kerja sialan itu yang mengambil semua orang baik dari kita. Yang pertama adalah tuan muda ketigahan dan sekarang sombong ini. Satu-satunya alasan kamu masih berdiri adalah karena pemimpin sekte tidak membiarkan kami mendapatkan Zuofen, atau bahkan Qi Changlong dapat menyia-nyiakanmu, dasar brengsek. Terlepas dari pemikiran mereka, tatapan tajam Xie Weiwei membuat mereka tahu untuk tidak melakukan itu. Seorang lelaki tua beruban tampak sombong. Pemimpin sekte Xie, kudengar kawasan elit memiliki banyak orang jenius yang hebat. Kenapa aku tidak melihatnya? Penatua lu terlalu baik. Apa yang kamu lihat di sini adalah semua yang dimiliki sekte saya dalam hal elit untuk diajak berdebat oleh murid kamu. Apakah kamu tidak puas? Xie Weiwei memalsukan kemarahannya. Orang tua itu mengakui, tentu saja kamu tidak menyembunyikannya. Sekte besarku tidak menyembunyikan apapun. Atau apakah penatua lu meragukan kata-kataku? Xie Weiwei membanting meja. Mata tetua itu melirik ke sana kemari lalu mengangguk. Hahaha, dengan prestise pemimpin sekte Xie, kebohongan seperti itu ada di bawahmu. Tentu saja aku percaya padamu. Xie Weiwei berbicara dengan wajah gelap. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Mohon maafkan nada lancang saya. Penatua lu memandang Xie Weiwei untuk terakhir kalinya sambil membungkuk dan pergi. Dia berkata kepada penjahat itu dalam perjalanannya, Hui Xiong, ayo pergi. Sebaiknya kita tidak memperpanjang sambutan kita. Terima kasih, pemimpin sekte Xie, karena telah mengakomodasi kami dan perdebatannya. Terima kasih pemimpin sekte Xie karena telah membawa karung tinju ini. Meskipun tidak berguna, mereka membuatku bersemangat. Kamu terlalu baik. Hui Xiong menangkupkan tangannya sambil terkekeh. Wajah Xie Weiwei tampak mengerikan meskipun tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Penatua lu menyeringai, melontarkan komentar yang lebih tajam, Hui Xiong, itu bukan cara untuk memperlakukan pemimpin sekte Xie. Kamu tidak bisa berterus terang tentang hal itu, tidak peduli betapa benarnya hal itu. Mereka akan bertarung di pertemuan naga ganda dan masih menyimpan sedikit harapan. Bagus. Selamat tinggal. Memiliki cukup sandiwara untuk 1 hari, Xie Weiwei berteriak. Penatua lu melambai dengan acuh ketika dia pergi bersama muridnya yang menyeringai. Mereka baru saja mengambil jalan pintas dan Xie Weiwei di aula menunjukkan seringai licik. Sekelompok orang yang bodoh, kita akan lihat siapa yang terakhir tertawa di pertemuan naga ganda. Orang-orang tua itu ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat ingin melihat Zuofen menghapus seringai konyol itu dari wajah mereka, lebih disukai dengan darah. Itu membuat mereka pusing. 1 mil dari sekte penipu iblis, tuan muda kedua Han meludahkan darah lagi, wajahnya pucat. Kakak kedua, sudah kubilang kita seharusnya bertanya pada kakak, tapi kamu hanya ingin pamer. Sekarang, lihat apa yang terjadi padamu. Kami berdua menderita tusukan yang sama. Tuan muda ketiga Han menyesali nasib saudaranya. Tuan muda kedua Han melotot, hentikan. Bagaimana saya bisa tahu bahwa sekte yang tidak ada yang lebih rendah dari 3 sekte akan menderita penyakit seperti itu? Berdasarkan kekuatannya, tidak ada seorang pun di Radiant Stage yang bisa melawannya. Satu-satunya harapan kami untuk melawannya terletak pada tuan muda tertua di tahap ethereal. Mata Elder mau berbinar, setidaknya kita memanfaatkan waktu ini, menyelidiki sekte penipu iblis. Ini pasti bertujuan untuk status 3 sekte tengah. Kami harus mempertahankan posisi kami dengan segala cara, apapun yang terjadi. Saudara-saudara Han mengangguk. 2 sosok berjalan mendekat. Hihihi, Tuan, sekarang kita bisa tenang. Sekte Iblis Perencana tidak memiliki apa-apa selain karung tinju. Aku akan menemui mereka di pertemuan naga ganda untuk membayar mereka kembali atas penghinaan di Tianyu.
Aku akan membuat mereka tinggal di 3 sekte terbawah selamanya, hahaha. Pembicaraan yang kurang ajar. Kami, sekte jiwa iblis, stres karena orang aneh itu dan kamu ingin melewatinya. Apa kamu 3 sekte atas? Saudara-saudara Han menjadi murung dan Penatua mau muncul sebelum kedua sosok itu terusik. Siapa di sana? Penatua Lu dan Hui Xiong tersentak ke belakang, terkejut melihat getaran menakutkan dari sosok itu, seorang kultivator iblis. Saya berasal dari sekte jiwa iblis. Elder mau mengangguk, siapa kamu, dan apakah kamu berasal dari sekte Demon Scheming? Penatua Lu bergegas menjawab, saya hanyalah seorang penatua di sekte penjinak binatang. Ini Hui Xiong. Seperti yang kamu katakan, kami berasal dari sekte perencana iblis. Kenapa kamu pergi ke sana? Elder, saya mengajak murid saya untuk bertanding. Bertanding? Elder mau mengukur Hui Xiong dan menemukannya hanya di lapisan ke-8 Radiant Stage, tidak ada hal lain yang istimewa. Apakah itu berjalan mudah? Guru dan muridnya saling menyeringai paling egois jika sesepuh itu pernah melihatnya. Hui Xiong bahkan membusungkan dadanya dengan sangat bangga. Sekte perencana iblis bukanlah apa-apa. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, saya menyeka lantai dengan mereka. Sekte iblis perencana tidak sebanding dengan masalah dalam pertemuan naga ganda. Lawan kita yang sebenarnya adalah sekte surga mistik. Setiap orang? Dalam 10 gerakan? Kamu? Tuan muda keduahan melotot. Aku akhirnya menghisap trotoar karena satu pukulan dan kamu pikir kamu bisa melawan orang itu? Tuan muda ketigahan bingung. Apakah orang ini monster yang lebih aneh lagi? Dan bertanya, murid mana yang kamu kalahkan? Yang terkuat, para elit. Hui Xiong menjulurkan dadanya lebih keras, jika memungkinkan. Saudara-saudara Han menemukan satu kebenaran mendalam dalam kata-katanya, apakah kamu bertemu dengan seorang pekerja buruh? Buruh? Untuk apa? Apa yang dimiliki orang-orang terbawah yang bisa menandingi kehebatan saya? Hui Xiong mendengus. Ketiganya berbagi senyuman penuh pengertian. Mereka memang bodoh. Ada apa? Penatua Lu membungkuk. Elder mau menangkis, tidak ada sama sekali. Hanya memikirkan bagaimana seorang jenius dari sekte penjinak binatang berurusan dengan semua elit dari sekte penipu iblis. Kamu benar-benar layak menjadi yang terbaik di antara 3 sekte terbawah dalam pertemuan naga ganda. Tentu saja. Di antara 3 sekte terbawah, kami adalah yang terbaik. Hui Xiong memukul dadanya, merasa lebih bangga di kepalanya yang membengkak. Sisi Elder mau tertawa lebih keras. Hui Xiong menganggapnya seolah-olah mereka sedang tertawa bersamanya. Sementara Penatua Lu mengetahuinya. Mengapa itu terdengar merendahkan? Penatua mau melambai dan mereka pergi, meninggalkan penatua lainnya yang bingung dengan muridnya. Tuan muda ketigahan mengejek, keduanya adalah orang paling bodoh yang pernah saya lihat. Sekte iblis perencana tidak meninggalkan apapun. Mereka akan paling menderita dalam pertemuan naga ganda. Xie Weiwei memainkannya seperti biola. Tidak ada yang akan menyangka murid terkuat dari sekte perencana iblis berasal dari anak tangga terbawah. Satu-satunya alasan kami tidak tertipu juga adalah karena memaksa mereka memanggil Zuo Fan. Semakin pendiam Xie Weiwei, semakin menunjukkan ambisi besarnya untuk pertemuan naga ganda. Penatua mau menggaruk janggutnya sambil berpikir. Saudara-saudara Han mengangguk. Tujuan sekte iblis perencana jelas, posisi 3 sekte tengah. Dan yang jatuh adalah yang terendah di antara 3 sekte tengah. Di sebuah ruangan kuno, Zuo Fan duduk di tempat tidur batunya dengan mata terpejam dan nyala api biru yang berkobar di dahinya. Jauh di dalam pikirannya, seekor naga prismatik dengan nyala api biru yang sama di dahinya beristirahat dengan mata tertutup. Sosoknya yang agung dipenuhi kekuatan lebih besar dengan setiap kerlipan api. Zuo Fan membuka matanya dan mengguncang seluruh tubuhnya saat auranya meledak. Jiwa naga melakukan hal yang sama dan meraung, nyala api biru menutupinya dan mengubah naga itu menjadi naga yang menyala-nyala, menyebarkan api di setiap sudut pikirannya.
Mengaum. Zuo Fan melolong ke langit selama 15 menit penuh. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatannya yang meningkat. Hanya 3 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai lapisan kedua. Melatih jiwa dengan api biru jauh lebih cepat daripada metode budidaya apapun di luar sana. Dan dengan gabungan api biru dan jiwa naga, jiwanya mencapai kesempurnaan, membuat serangan jiwanya semakin mematikan. Steward Zuo, bolehkah tulang-tulang tua ini masuk? Sebuah suara tua membuat Zuo Fan mengangkat alisnya. Tetua Bai, masuklah. Dengan jentikan tangan, susunannya dirobohkan, dan pada suatu saat, pintu kayu kasar itu terbuka. Tetua Bai tersenyum, dan matanya bersinar saat dia maju dengan secangkir tangannya. Hahaha, selamat, Steward Zuo. Ya ampun, kamu naik pangkat di dunia hanya dalam 3 bulan. Steward Zuo adalah permata sejati di dunia kultivasi ini. Begitu banyak orang yang disebut jenius akan mati karena iri hati. Kamu terlalu baik, Tetua Bai. Saya hanya melakukan sedikit usaha lebih dari yang lain. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda ini bahwa kesuksesan saya datang dari kemajuan yang lambat dan mantap. Yang saya dedikasikan siang dan malam untuk satu tujuan. Tapi yang mereka inginkan hanyalah pil saya. Anak-anak yang penuh semangat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Pipi Tetua Bai berkedut karena sentuhan dramatisnya. Aktor yang bagus. Dunia sudah jenuh dengan orang-orang yang bekerja lebih keras darimu, tapi apakah kamu melihat ada orang aneh lain di sekitarmu? Meskipun memiliki bakat adalah bawaan, itu tidak memberimu hak untuk bergantung di hadapan orang lain. Zuo Fan tersenyum, Tetua Bai, apa hutang saya atas kunjungan ini? Kenapa kamu tidak berbicara? Mengapa menurutmu begitu? Tetua Bai menggelengkan kepalanya. Pelayan Zuo, pemimpin sekte dan 3 tetua pelatih telah memanggil kamu. Tetapi karena kamu berada dalam pengasingan, mereka tidak mengganggu kamu. Menilai dari suara yang dihasilkan oleh Arai, mereka mengira kamu maju dan mengirim kabar. Oh, terima kasih telah menungguku, Tetua Bai. Zuo Fan membungkuk dengan sangat hormat. Tetua Bai tersenyum, itu tugas saya. Mengapa pemimpin sekte membutuhkanku? Baiklah. Tetua Bai mengumpulkan pikirannya, pemimpin sekte dan para tetua pelatih bertanya, jadi itu pasti ada hubungannya dengan pertemuan naga ganda. Zuo Fan mengangguk. Xie Weiwei menganggap peristiwa itu sangat penting sehingga dia tidak pernah memberitahunya apapun. Agar dia bertanya tentang situasiku, dia harus siap berangkat. Zuo Fan menyipitkan mata. Meninggalkan Tetua Bai, Zuo Fan pergi ke aula untuk menemukan Xie Weiwei dan para iblis sedang menunggu. Xie Weiwei tersenyum, akhirnya muncul. Apa yang bisa kukatakan? Saya memerlukan beberapa hari untuk memasuki lapisan kedua tahap radian. Zuo Fan mengangkat bahu. Xie Weiwei mengangguk, saya tahu itu. Tetua Bai memberitahuku. Kenapa lagi menurutmu kamu tidak dihukum karena menolak panggilanku? Zuo Fan tetap diam, mengambil tempat duduk secara acak. Wajah Xie Weiwei menunduk. Si brengsek itu masih tidak memiliki rasa hormat setelah sekian lama, bahkan untukku pun tidak. Tenang saja, dia masih punya kegunaannya. Xie Weiwei menggertakkan giginya. Vian yang tertawa, Zuo Fan. Kamu maju begitu cepat, bakat sejati. Kami bukan orang yang meremehkan orang-orang jenius seperti itu. Lagi pula, aturan dibuat untuk yang kuat, kan Weiwei? Kamu adalah orang yang suka berbicara, memiliki sikap yang sama beberapa dekade yang lalu. Kupikir aku sudah memberitahumu itu pemimpin sekte. Xie Weiwei melotot. Iblis yang terkekeh. Xie Weiwei mulai berbisnis. Zuo Fan, pertemuan naga ganda sudah dekat, dan ada beberapa hal yang harus kamu ketahui tentangnya. Sudah kuduga. Zuo Fan mengangguk. Vian yang melanjutkan, Zuo Fan, untuk membicarakan tentang pertemuan naga ganda kita harus mulai dengan situasi dunia. Pernahkah kamu mendengar tentang batu roh suci milik saya? Aku punya satu di jariku.
Namun, dia penasaran bagaimana wilayah fana bisa mendengar tentang tambang suci. Namun untuk menghindari kecurigaan, apa itu? Hahaha, datang dari tempat terbelakang seperti Tianyu, tentu saja kamu tidak akan mengetahuinya. Keempatnya terkekeh, dan Vien yang menjelaskan. Tambang batu roh suci adalah tempat berkumpulnya energi spiritual yang lebih besar daripada yang dapat ditampung oleh batu roh manapun. Penambangannya keras tetapi memiliki kegunaan yang bagus dalam susunan, yang segera menjadikannya target setiap sekte dan kerajaan di negeri ini. Dan dunia ini punya 5. Kamu serius? Zuo Fen tersentak. Tambang roh suci menghasilkan batu suci, suatu hal yang langka bahkan di domain suci sehingga setiap klan besar memonopolinya hingga bahkan kaisar iblis seperti dia pun tidak bisa mendapatkannya. Namun disinilah dia, di alam fana bersama mereka berlima. Bertanya-tanya apakah klan di sana akan menyerang secara massal jika diberitakan. Meskipun itu membuatnya berpikir dari sudut lain. Agar tanah dapat melahirkan tambang suci, tanah tersebut harus memiliki energi spiritual yang kental. Mengapa wilayah fana begitu tipis? Sementara keempatnya mempunyai reaksi yang lebih besar terhadap reaksinya. Bukankah dia baru saja mengatakan dia tidak tahu? Kenapa begitu gelisah? Zuo Fen tertawa tegang. Agar roh suci milikku begitu berharga, itu pasti sangat langka. Namun ada 5 di antaranya. 1 sulit untuk dibagi sementara 5 membuatnya lebih mudah. Zuo Fen, kamu tidak bodoh. Kamu menyebut 5 tambang di seluruh dunia. Zuo Fen memandangnya. Ditambah lagi, tambang roh suci berada di kelas yang berbeda dari tambang roh pada umumnya. Tambang roh membantu kultivasi seseorang dan bahkan tanpanya, seorang kultivator hanya dapat mengambil energi spiritual dari udara. Dia bisa pergi kemanapun dengan sedikit bakat. Sementara roh suci milikku membantu budidaya kamu dan meningkatkan konstitusi kamu. Ini adalah bahan terbaik untuk menumbuhkan para ahli. Itulah yang membuatnya sangat berharga. Menurut kamu, mengapa lagi 3 sekte tengah dan 3 sekte superior begitu kuat? Zuo Fen berubah serius. Mereka menggunakan batu suci untuk budidaya? Kamu benar. Ini adalah dasar di balik Double Dragon Gathering. Vien yang mengangguk, 5 tambang itu terbagi antara wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah tengah. Untuk mempertahankan tambang suci mereka, kekuatan masing-masing daerah membentuk persatuan. Kami tergabung dalam aliansi 10 sekte di wilayah barat, dengan Double Dragon Manor sebagai pemimpin kami. Meskipun mungkin seperti sekte, namun sebenarnya tidak, karena tidak memiliki murid. Ini lebih merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang kuat, kekuatan terkuat kita di wilayah barat. Mereka menjaga tambang dari penjajah manapun. Untuk meningkatkan kekuatan wilayah barat, Double Dragon Gathering mengadakan Double Dragon Gathering setiap 3 abad, memilih benih terbaik untuk dipelihara dalam Double Dragon Gathering. Xie Weiwei menjawab, namun, mereka tidak mengambil murid-murid ini untuk diri mereka sendiri, mengembalikan mereka setelah 1 atau 2 dekade. Namun bahkan 1 dekade di bawah ajaran dan budidaya batu suci mereka akan menghasilkan 1 kemajuan lebih dari sekadar budidaya sederhana selama berabad-abad. Ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan. Sementara sekte murid yang terpilih akan mendapat banyak penghargaan juga. Mata Zuo Fen melonjak. Satu-satunya tujuan pertemuan naga ganda adalah untuk melindungi wilayah barat, untuk mempersiapkan perang. Sedangkan 9 sekte, untuk membesarkan diri, ikut serta di dalamnya, berharap murid-muridnya terpilih. Diangkat secara cuma-cuma menjadi ahli, sekaligus mendapat untung besar bagi dirinya sendiri. Itu menjelaskan keinginan mereka yang hampir fanatik untuk berkembang. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang batu suci selain dia. Ambil arai pengumpulan spiritual biasa dan lengkapi dengan batu suci dan kamu akan memiliki sekte dengan lingkungan yang sama dengan yang ada di domain suci, untuk membesarkan puluhan talenta. Siapa yang mungkin bisa menolak daya tariknya? Tentu saja tidak ada manusia, dan maupun sekte dimanapun.